ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang cerah dalam rahmat dan kemuliaan Allah, dimintakan sebetulnya ibu solihah katanya materinya. Ibu solihah idaman keluarga. Tapi saya tidak hanya mencukupkan ibu solihah, ya, ditambah di depannya oleh saya ayah solihah. Tidak saja semata alhamdulillah juga ada hadir 2 orang ayah soleh insya Allah di sini. Tapi memang sebetulnya kalau mau menjadi ibu solihah yang berharap nanti anaknya soleh, memang harus ada bapak yang soleh. Sama seperti pembahasan kita kemarin, selalu setiap pilar keluarga itu ya harus bersama-sama berjuang untuk mewujudkan keluarga yang soleh. Jadi karenanya mohon izin Mbak Ida sebagai komandan pada acara ini saya tambahkan ayah soleh juga. Kalaupun para ayah tidak hadir, tidak banyak hadir, insya Allah menjadi amanah bagi para ibu-ibu untuk menyampaikan nantinya, untuk menceritakan insya Allah. Alhamdulillah saya bertemu dengan yang kemarin di masjid 96 ya, alhamdulillah Ibu Jazakillah Ahlan hadir. Kemarin bertemu dengan beliau lalu berkomunikasi dan berkami hadir. Hari ini kita akan membahas ini ayat soleh dan tadi betul Mbak Novi alhamdulillah hadir ya, mana banyak Mas Budi, kemudian Mbak Windy tadi sebagai moderator mengatakan 3 hari kemarin mulai dari Ahad lalu Senin dan hari ini hari terakhir. Tapi insya Allah bukan silaturahmi terakhir. Tapi memang kata terakhir itu mengingatkan saya pada kalau ya, mudah-mudahan ini juga hadirnya kita di hari ketiga yang menjadi rangkaian terakhir dari acara terakhir dari rangkaian kegiatan menjadi sebuah bukti ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, termasuk dari pesan terakhir Rasul. Ada khutbatul wada, ya, khutbah Rasul di saat terakhir beliau. Itu yang mudah-mudahan kita bisa bacakan dan memberi tambahan pesan bagi kita ya, tentang insya Allah menjadi seperti acara ini. Saya sudah dapat tanda dari Allah harus menggunakan kata. Siapa yang bersih? Siapa yang bersih? Yang mana? Kasih tahu mama siapa yang ngasih? Jangan mana? Maksudnya untuk terakhir itu apa? Khutbah terakhir pada 9 Zulhijjah ya di Lembah Urana Arafah. Rasul mengatakan, aku tidak tahu apakah tahun depan aku akan masih berada di antara kau semua. Karena itu dengarkan baik-baik apa yang aku katakan dan sampaikan ini kepada mereka yang tidak Wahai saudara-saudaraku, seperti ketahui bulan ini, hari ini, dan kota ini oleh itu pandanglah kehidupan dan diri setiap orang muslim sebagai kepercayaan. Kembalikan barang-barang yang mengenai padamu supaya kau boleh disebut. Jangan kau lukai orang lain sebagaimana orang lain tidak melukai. Ingatlah bahwa kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia akan memperhitungkan amalanmu dengan sebenar-benarnya. Jadi, waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selalu ya Allah bentangkan kehidupan kita untuk dilihat nanti seluruh amalan kita akan diperiksa. Allah telah melarangmu boleh riba, oleh karena itu mulai dari sekarang ya seharusnya kewajiban bayar dihapuskan. Waspada terhadap setan demi keselamatan agamu. Dia telah kehilangan semua harapan untuk membawa kalian pada kesalahan yang nyata, tapi waspadalah agar tidak terjebak pada tipuan halus. Itu sakit. Wahai saudaraku, adalah benar kamu punya hak tertentu terhadap istrimu, tapi mereka juga punya hak atas dirimu. Selalu mengatakan bahwa kalau membahas istri, pasti juga harus membahas suami, membahas ayah, membahas ibu, juga membahas anak. Apabila mereka mematuhi hakmu, maka memperoleh haknya untuk mendapat makanan dan pakaian secara layak. Perlakukan istri-istrimu dengan baik, bersikap manis terhadap mereka, karena mereka adalah pendampingmu dan penolongmu yang setia. Dan adalah hakmu untuk melarang mereka berteman dengan orang yang tidak kamu sukai dan juga terlarang akan berzina. Dengarkan baik-baik, sembahlah Allah, abudullah ya, diperintahkan sholat 5 kali dalam sehari, saum, Ramadan, tunaikan zakat, laksanakan ibadah haji bulanan. Ketahuilah bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Kamu semua adalah sederajat, tidak ada perbedaan satu terhadap yang lain kecuali ketakwaan.
Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya yang akram, yang paling mulia, ya, bentuk superlatif, ya, adalah yang takwa di antara kamu. Suatu hari kamu akan menghadap Allah dan harus mempertanggungjawabkan semua amalan. Karena itu berhati-hatilah jangan menyimpang dari jalan kebenaran setelah kepergian nanti. Bayangkan bagaimana ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di depan para sahabat yang semua menjadi tercekam karena berulang Rasul menyebut-nyebut soal terakhir bahwa mungkin tidak akan lagi bisa bertemu, dan karena memang sebagai khutbah wadah. Jadi artinya tidak akan ada di Rasul sesudah itu kan, Nabi apa ada, tidak ada lagi agama lain. Dengarlah baik-baik, pahamilah kata-kata itu, sampaikan kepadamu bahwa aku meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita tidak akan tersesat jika mengikutinya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pesan bagi kita untuk selalu ingat bahwa kita hadir di sini mudah-mudahan sebagai bagian dari ittiba, ya, ketaatan kita terhadap Rasulullah SAW, termasuk dari apa yang disampaikan dalam khutbah wadah. Kenapa kita membahas ayah dan ibu yang soleh dan solehah, ya? Padahal biasanya paling sering yang dibahas itu anak soleh. Bagaimana menjadikan anak yang soleh? Yang paling sering dengar jadi anak yang soleh, ya, kalau pergi ke sekolah, be a good boy, be a good girl, selalu yang baik ya nak. Gitu. Mau pergi kemana nih Pak? Yang soleh ya nak, yang soleh kakak, yang soleh abang, gitu. Yang soleh adik, yang soleh mbak, gitu. Yang paling sering itu. Kok sekarang bapak ibunya disuruh soleh? Kenapa ya? Apa jangan-jangan sebetulnya apa? Kenapa Mbak Ida? Atau memang banyak bapak ibu masih harus terus berjuang untuk menjadi soleh dan solehah, ya? Begitu ya? Cuma sayangnya memang yang paling sering diingat untuk jadi soleh anaknya, paling sering dinasihati. Tapi yang menasihati kita untuk jadilah ibu yang soleh sedikit, jarang. Jadilah ayah yang soleh sedikit atau jarang. Dan nggak pernah anak kita, bapak jadi bapak yang soleh, ya. Mungkin heran, kok kamu malah gitu? Ibu jadi ibu yang solehah dong. Perhatikan anak dengan baik, gitu. Nggak ada dia bilang gitu. Tapi kita terus satu arah mengingatkan. Sehingga kalau kita bertanya mengapa membahas ibu dan bapak soleh, ya, mungkin bisa kita katakan kalau kita belum atau sebuah keluarga, ayah dan ibu merasa kecil hati, merasa sedih, merasa sempit dadanya karena anaknya membangkang, karena anaknya susah sekali disuruh sholat, karena anaknya tidak mau mematuhi perkataannya, karena anaknya kemudian bahkan tidak jujur pergi ke sekolah, tapi kemudian misalnya pergi melanjutkan tempat lain tanpa izin. Kita selalu mengatakan anak kita kok belum gak soleh ya, anak kita kok bandel ya, gitu. Dan kadang-kadang dia lupa, kamu kok bandel sih kayak bapakmu, gitu ya, lupa nanti padahal dia jadi doa, gitu ya. Kita kemudian lupa, barangkali kita bisa berkaca dari sebuah peristiwa di mana seorang ayah dahulu mendatangi Umar bin Khattab saat Umar menjadi Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Wahai Umar, mengapa anakku durhaka padaku? Dia tidak mendengar perkataanku. Dia selalu membangkang apa yang aku ingatkan dan pesankan. Dia adukan anaknya kepada Amirul Mukminin. Dan Umar kemudian mendatangi sang anak dan menanyakan, mengapa ayahmu mengatakan engkau bukan anak yang baik? Mengapa kata ayahmu engkau membangkang? Mengapa kata ayahmu engkau durhaka? Anak itu cerdas mengatakan, wahai Umar, tidak hanya seorang anak yang wajib baik kepada ayah ibunya, adakah pula kewajiban ayah dan ibu, kewajiban seorang ayah terhadap anaknya? Dan kata Umar, ada. Yang disebut oleh Umar 3 kan? Yang satu, mencarikan calon ibu yang baik bagi anak-anak. Yang kedua, memberi nama yang baik, kan? Dan 2 itu saja kemudian sudah diprotes oleh si anak. Kalau begitu aku durhaka karena ayahku yang telah membuat aku menjadi durhaka. Aku tidak soleh karena bapak ibuku yang mendidik aku untuk tidak menjadi anak yang soleh. Aku tidak disediakan ibu yang baik, ibuku mendorong pada keburukan. Aku tidak mendapatkan nama yang baik dari. Kita semalam sudah membahas tentang nama dan doa.
Bayangkan, jangan memberi nama anak sekedarnya. Ya. Nama itu bahkan bisa menjadi sebuah arah untuk mencari identitas diri seorang anak. Kalau dia dinamai Soleh, kalau dia dinamai Budiman, kalau dia dinamai apa namanya di sini ada, nggak harus, memang ada nama-nama baik dalam bahasa Arab, tapi tidak harus dalam bahasa Jawa boleh. Apa nama bahasa Jawa yang artinya baik misalnya? Bahasa Indonesia Budiman, itu kan berbudi ya. Kalau Dian Utami, cahaya pelita yang utama, bisa. Bahasa Jawa yang bagus misalnya apa? Ayo Ningtyas bagus itu. Ontong Bu. Ontong selamat. Alhamdulillah. Dumilah Ayo Ningtyas, alhamdulillah itu bahasa Jawa, kawi, tapi alhamdulillah artinya bagus sekali. Insya Allah. Dumilah, ya. Alhamdulillah. Dumilah itu dari nur, enlightening or enlightenment. Jadi dia menyinari kondisi nur, anwar sama. Ayu itu baik, bagus. Ning yang hias hati. Jadi waktu itu saya tanya ayah saya apa artinya, Bapak ingin punya seorang anak yang selalu hatinya disinari oleh kebaikan, atau menyinari dengan kebaikan hati. Amin insya Allah. Tapi tidaknya boleh nggak harus nama. Ada nama lain, Muhammad itu artinya terpuji, Ahmad terpuji. Kalau perempuan bisa Madihah, terpuji pula. Kan bisa Hamadah yuhamidu tahmidan, hamidatan, hamidat juga. Madihah itu sama. Tapi boleh bahasa lain yang terpuji dalam bahasa Padang apa? Ada orang Padang di sini. Arti terpuji dalam bahasa Padang apa? Oh pujo, kalau bahasa Jawa pujo itu dari puji kali ya. Seperti itu. Jadi barangkali kalau kita suatu saat sedang merasa sempit, anak kita belum soleh, masalahnya mungkin kita pun masih harus terus berjuang untuk menjadi ayah dan ibu yang soleh. Pangkalnya mungkin dari situ. Itu yang menjadi sebuah sebab salah satunya. Ya. Apa itu soleh? Soleh itu sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa Arabnya sebenarnya salih, tapi susah kali orang Indonesia bilangnya soleh ya. Bilangnya salih, jadi nggak ada bang salih, adanya bang soleh, gitu ya. Dari salih itu artinya bisa baik, bisa sesuai, ya. Jadi selalu kalau membahas tentang salih atau soleh dikaitkan dengan amal, man amanah, ya. Amila amalan solihah, selalu begitu. Barang siapa beriman dan mengerjakan amal yang soleh, gitu, selalu. Jadi artinya perbuatan yang baik yang kita lakukan yang baik dan sesuai, itulah amal soleh. Itulah menunjukkan kesalehan kita karena perbuatan itu menjadi bentuk pilihan kita. Hanya manusia yang diberikan iradah, hanya manusia yang diberikan kemampuan, ya, dan kesempatan untuk memilih. Yang lain harus taslim, tunduk patuh tanpa ada ruang untuk memilih. Ayam tidak pernah protes saat disembelih untuk manusia karena memang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hewan yang digunakan kepentingannya, manfaatnya untuk manusia. Matahari selalu terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat, tidak bisa berubah. Semua menjadi harus tunduk seperti itu. Tapi manusia diberi kesempatan memilih dengan dua kemungkinan, dengan dua kecenderungan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham dalam diri kita semua untuk na'udzubillah min dzalik, menjadi orang yang berbuat buruk, fujur atau takwa. Inna hadainahu sabila imma syakira wa kafur. Kami beri dua jalan petunjuk kepada manusia, jalan yang nantinya dia syukuri karena jalan kebaikan, menyampaikannya pada kebaikan, mendekatkannya pada pintu surga, atau sebaliknya. Selalu ada dua dan manusia yang boleh memilih begitu. Tapi kalau yang lain tidak. Jadi kemudian pilihan-pilihan karena manusia yang punya akal, manusia punya kebebasan untuk memilih. Tapi setiap kebebasan itu akan harus dipertanggungjawabkan. Silahkan memilih.
Mau taat mau tidak enggak masalah. Allah tidak butuh kita. Ghaniyun hamid, selalu Allah kalau mengatakan kita diminta untuk melakukan sesuatu, Allah maha kaya, maha terpuji, tidak butuh manusia. Ya.